FTH 20V ini memiliki rangkaian baterai yang lebih berkualitas. Jadi lebih lama penggunaannya dan lebih tahan lama umur dari baterai FTH 24V HD ini. Dan untuk penggunaannya dari penggunaan FTH 24V HD ini dapat digunakan selama 12 jam lamanya. Dan produktivitas kerja sebesar dalam 1 jam menghasilkan 85 kg. Sedangkan untuk FTH 45C dapat menghasilkan panen sebesar 150 kg per jamnya. Dengan catatan, untuk FTH 45C ini, untuk penggunaan FTH 45C ini menggunakan 3 orang operator. Jadi apabila dibagi 3, secara perhitungan sebesar 50 kg per jamnya. Dan untuk harga per saya syuting kali ini ada di sini. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Firman, kembali lagi di channel YouTube Firman Indonesia. Bersama saya Rzasani. Di video komparisi kali ini saya akan membandingkan produk-produk dari Firman Indonesia. Tentunya tujuan dari komparisi kali ini agar Sobat Firman tidak kebingungan lagi produk yang mana yang sesuai dengan kebutuhan Sobat Firman masing-masing. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Ya Sobat Firman, pada video komparisi kali ini saya akan membandingkan produk dari Firman Indonesia, yaitu produk FTH 24V HD dengan FTH 45C. Selain dari kedua produk ini, saya juga akan membandingkannya dengan mode manual atau mode konvensional yang umumnya dipakai oleh para petani. Untuk FTH 24V HD ini adalah upgradean dari FTH 24V yang sebelumnya. Yang kalau Sobat Firman lihat dari fisiknya, yang ini berwarna kuning, yang sebelumnya berwarna hijau seperti itu. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi di komparasi kali ini. Ya Sobat Firman, jadi untuk kedua FTH ini adalah alat pemangkas teh atau alat pemotong pucuk teh. Tetapi selain untuk memotong pucuk teh, khususnya untuk FTH 24V HD ini atau FTH 75B itu bisa digunakan untuk pemangkas pagar tanaman. Jadi untuk memangkas pagar tanaman atau untuk membuat pola pada tanaman yang bisa dibentuk sesuai dengan estetika, sesuai dengan kebutuhan Sobat Firman masing-masing, seperti itu. Tetapi untuk FTH 45C ini dikhususkan untuk pemotong pucuk teh, seperti itu. Setelah itu kita akan membahas desain, spesifikasi, serta performa dari kedua mesin ini. Ya, kita mulai dari perbedaan desain. Bisa dilihat ya Sobat Firman masing-masing. Untuk FTH 24V HD ini memiliki bentuk yang lebih simple, bentuk yang lebih minimalis. Sedangkan untuk FTH 45C ini memiliki bentuk serta alat tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan FTH 24V HD ini. Karena kenapa memiliki mesin tambahan? Karena dari alat FTH 45C ini memiliki as penggerak yang harus dihubungkan dengan mesin brush cutter yang dimiliki oleh Firman Indonesia. Jadi ada sambungannya, itu memakai flexible shaft seperti ini. Jadi pada saat FTH 45C ini ingin digunakan, nah ini dia tambahannya adalah menggunakan mesin engine dari FGB 388FI, bisa juga untuk menggunakan dari engine FGB 399FI dengan catatan yaitu menggunakan flexible shaft dengan as yang berbentuk kotak. Nah kita lanjut ke bagian desain yang lain. Kita mulai kalau dari FTH 24V HD ini dari baterai. Nah ini dia FTH 24V HD ini menggunakan baterai dengan berbentuk kotak seperti ini. Kurang lebih hampir sama ya bentuknya dengan FTH 24V yang sebelumnya, menggunakan baterai dengan bentukan sama. Yang berbeda hanya pada desain dan warnanya saja seperti itu. Dan dari bentuk kabelnya masih sama dengan menggunakan kabel spiral seperti ini. Kabel spiral yang fleksibel pada saat digunakan dan memiliki bahan yang lebih kuat pada saat terkena gesekan pada saat melakukan pemangkasan di area kebun teh. Sedangkan untuk sumber energi dari FTH 45C ini menggunakan engine yang tadi saya sebutkan seperti itu.
Ya, kita lanjut ke bagian cover serta pisau yang dimiliki oleh FTH 24 VHD ini. Untuk cover serta bentuk pisaunya dan gearbox dan grip hampir sama dengan FTH 24V yang sebelumnya. Tetapi untuk cover yang dimiliki oleh FTH 24 VHD ini memiliki cover dari plastik ABS yang lebih berkualitas, lebih tebal dan lebih kuat pada saat mungkin terkena ranting-ranting ataupun terkena dahan pada saat melakukan pemangkasan. Dan untuk pisaunya terbuat dari stainless steel yang lebih berkualitas dan tahan karat tentunya, seperti itu. Dan untuk gripnya, ini dia gripnya seperti ini, lebih nyaman dan lebih enak digenggam pada saat melakukan pemotongan. Nah, untuk gearboxnya sama, itu ada bagian untuk pengisian grease pada saat pelumasan di area gearbox ini, seperti itu. Dan perbedaannya sangat signifikan dengan FTH 45C ini. Bisa kita lihat ya, ini dia perbedaannya. Bisa kita lihat dari desain dan bentuknya. Nah, ini ada berbagai fungsi serta cara kerja dari beberapa komponen dari FTH 45C ini. Yang pertama, di sini ada bagian gas, throttle gasnya ini dia. Dan di sini ada bagian switch on off-nya. Apabila memang pada saat on atau off stop dari engine ini, tinggal di stop seperti ini. Dan area ini adalah area blower, area keluarnya angin. Pada saat melakukan pemotongan, area ini akan mengeluarkan angin untuk mendorong pemotongan teh yang akan masuk ke area karung. Nah, di sini ada bagian pengait dari pengait kain penampungan sementara. Ada 1, 2, 3 di bawah sini dan 4. Jadi ada 4 pengait untuk kain penampungan sementara pada saat melakukan pemotongan pucuk teh. Oleh karena itu kenapa dari FTH 45C ini harus digunakan 2 sampai dengan 3 operator. Yang pertama, 1 operator untuk menggunakan mesin ini untuk memegang mesin ini dan memegang engine ini, dan untuk 2 operator untuk mengarahkan serta memegangi dari kain penampungan pucuk teh sementara, seperti itu. Dan untuk desain dari engine FGB 388F ini mungkin Sob Firman sudah tahu lah sebelumnya, sudah bisa melihat nanti di konten yang ada, sudah kita bisa pernah review ataupun pernah kita komparasikan antara mesin brush cutter yang lainnya. Kita lanjut ke bagian spesifikasi. Saya akan membuka data dari kedua produk ini. Kita mulai dari produk FTH 24 VHD ini, dimulai dari baterainya. Dari baterai FTH 24 VHD ini memiliki baterai yang lebih berkualitas dari yang sebelumnya. Yang dimana baterai ini memiliki baterai yang lebih tahan lama pada saat melakukan pemakaian pemangkasan dari FTH 24 VHD ini, serta memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dari tipe yang terdahulunya, seperti itu. Nah, dari baterai FTH 24V ini memiliki rangkaian baterai yang lebih berkualitas. Jadi lebih lama penggunaannya dan lebih tahan lama umur dari baterai FTH 24 VHD ini. Dan untuk penggunaannya, dari penggunaan FTH 24 VHD ini dapat digunakan selama 12 jam lamanya. Bisa dibayangkan 12 jam lamanya Sob Firman bisa menggunakan mesin FTH 24 VHD ini untuk melakukan pemanenan. Dan bisa ditambahkan bahwa memang untuk fitur yang dimiliki oleh baterai ini memiliki fitur IPX6. Jadi pada saat digunakan di area yang berembun, digunakan area yang lebih lembab, baterai ini aman digunakan, tidak terjadinya korsleting listrik. Dan untuk tambahan, untuk tambahan pelindungnya, jadi pada saat Sob Firman membeli FTH 24 VHD ini dapat tas pelindungnya. Saya akan menunjukkan tas pelindung dari baterai FTH 24 VHD ini. Nah, ini dia ada tas pelindung baterai dari FTH 24 VHD ini. Nah, tas ini sebagai pelindung serta proteksi pada saat Sob Firman melakukan pemanenan. Jadi kan tipe sebelumnya itu kan hanya baterainya saja ya. Jadi ada gantungan atau alat sangkut ke area punggung untuk digotong atau disangkutkan di punggung kita. Tidak ada tas pelindung seperti ini. Jadi ini sangat nilai plus dari FTH 24 VHD ini untuk melakukan kerja pada saat di cuaca yang berembun ataupun hujan ringan. Ya, kita lanjut ke bagian area penggerak dari FTH 24 VHD ini. Jadi untuk FTH ini menggunakan dinamo motor dengan IPX4. Jadi pada saat Sob Firman melakukan pemotongan di area yang berembun ataupun di area hujan yang ringan, nah dinamo ini sangat aman sekali digunakan pada saat cuaca tersebut. Jadi tidak perlu khawatir akan takut korsleting ataupun takut
mesin ini mati karena sudah ada proteksinya seperti itu. Dan tambahan, jadi untuk bobot dari baterai serta pemotong dari FTH 24 VHD ini memiliki nilai bobot bersih sebesar 4 kg. Dan untuk kapasitas baterai dari FTH 24 VHD ini memiliki kapasitas sebesar 24 volt atau sebesar 12,5 ampere hour. Ya, kita lanjut ke bagian perbedaan dari FTH 45C. Kita akan menyebutkan spesifikasinya dari mesin FTH ini. Untuk FTH ini memiliki tipe mesin 2 tak dengan pendingin udara serta memiliki kapasitas silindernya sebesar 30,5 cc. Dan untuk kapasitas bahan bakar nih, bahan bakar dari mesin ini sebesar 1,8 liter. Dan untuk konsumsi bahan bakar pada saat digunakan sebesar 600 ml per jamnya. Dan untuk area pisaunya memiliki lebar pemotongan, kita akan buka dulu covernya. Ini dia pisaunya, memiliki lebar pemotongan sebesar 42 cm. Ini dia. Memang cukup lebar dibandingkan dari pisau yang dimiliki oleh FTH 24 VHD ini. Dan untuk berat bersih dari FTH 45C ini sebesar 6,5 kg. Memang lebih berat ya. Tadi yang FTH 24 VHD ini memiliki berat bersih sebesar 4 kg, sedangkan FTH 45C ini memiliki berat bersih sebesar 6,5 kg. Belum termasuk dari engine FGB 388 FI ini. Jadi memang lebih berat ya dari FTH 24 VHD ini. Nah, yang tadi saya sebutkan juga, yang tadi memang dari FTH 45C ini kan menggunakan pada saat pemanen kan menggunakan kain ya, kain penampungan sementara untuk pemanenan. Nah, kainnya ini juga include pada saat Sobat Firman melakukan pembelian FTH 45C. Jadi tidak perlu khawatir, kainnya sudah sesuai dengan dimensi yang dimiliki oleh pisau FTH 45C ini. Ya, Sobat Firman, kita lanjut ke bagian perbandingan efektivitas kerja serta efisiensi operasional dari ketiga alat pemanen teh. Yang di sini saya akan membandingkan antara 3 alat, yaitu pertama adalah FTH 24 VHD, yang kedua ada FTH 45C, dan yang ketiga adalah secara konvensional atau menggunakan gunting. Untuk yang pertama yaitu FTH 24 VHD, saya akan membuka data saya untuk efisiensi luas kerja. Untuk FTH 24 VHD ini yaitu kapasitas panen sebesar 600 meter persegi per jamnya. Sedangkan untuk FTH 45C dengan efisiensi luas kerja sebesar 1500 meter persegi per jamnya. Dan untuk secara konvensional atau menggunakan gunting sebesar 150 meter persegi per jamnya. Kita lanjut ke bagian produktivitas kerja. Untuk FTH 24 VHD ini dengan produktivitas kerja sebesar dalam 1 jam menghasilkan 85 kg. Sedangkan untuk FTH 45C dapat menghasilkan panen sebesar 150 kg per jamnya. Dengan catatan, untuk FTH 45C ini, untuk penggunaan FTH 45C ini menggunakan 3 orang operator. Jadi apabila dibagi 3 secara perhitungan sebesar 50 kg per jamnya. Jadi masih lebih unggul ini ya, FTH 24 VHD ini pada saat melakukan pemanenan teh seperti itu. Dan untuk yang ketiga itu secara konvensional menggunakan gunting dengan produktivitas kerja sebesar 13,2 kg per jamnya. Ya, masih di produktivitas kerja. Jadi untuk ketiga mesin ini atau ketiga alat ini memiliki susut panen serta efisiensi panen. Jadi untuk FTH 24 VHD ini memiliki susut panen yang lebih kecil dibandingkan dari ketiga alat ini. Jadi untuk FTH 24 VHD ini memiliki susut panen sebesar 20,11% dengan efisiensi panen sebesar 79,89%. Dan untuk FTH 45C ini dengan susut panen sebesar 28,36% dengan efisiensi panen sebesar 71,64%. Sedangkan untuk alat konvensional atau menggunakan gunting yaitu dengan susut panen sebesar 23,64% dengan efisiensi panen sebesar 76,36%. Jadi secara garis besar bahwa FTH 24 VHD ini memiliki susut panen yang lebih kecil dan efisiensi
panen yang lebih besar dibandingkan dari kedua alat yang tadi kita bandingkan, seperti itu. Dan lanjut untuk ke bagian efisiensi operasional. Untuk FTH 24 VHD ini memiliki efisiensi operasional yang lebih ekonomis, yaitu sebesar Rp13.824 per bulannya. Kita perhitungkan secara menggunakan bahan bakar ya, karena ini kan menggunakan baterai. Jadi apabila memang kita hitungan secara, misalnya ini menggunakan casan dan ini menggunakan bahan bakar, untuk FTH 24 VHD ini kan membutuhkan 80 watt pada saat melakukan pengecasan baterainya. Jadi apabila perhitungannya adalah 80 watt dikali 4 jam. Jadi ini dicasnya selama 4 jam dengan total 0,32 kW per jamnya. Jadi apabila kita akumulasikan per bulannya, yaitu 460,8 kW dikali 30 hari sama dengan 13.824 per bulannya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Dan untuk efisiensi operasional untuk FTH 45C ini dalam waktu sebulan menghabiskan biaya yaitu sebesar Rp1.856.400. Jadi apabila kita rincikan konsumsi bahan bakar untuk yang FTH ini kan sebesar 0,68 liter per jamnya. Dan untuk perhitungan untuk bahan bakar Pertamax itu sebesar 13.000. Apabila kita akumulasikan dalam waktu 1 hari itu menghabiskan biaya sebesar Rp61.880. Dan apabila kita akumulasikan selama 1 bulan itu menghasilkan biaya sebesar Rp1.856.400. Jadi secara garis besar FTH 24 VHD ini lebih ekonomis dibandingkan FTH 45C dari segi efisiensi operasional. Ya, Supiman, kita lanjut ke bagian kesimpulan dari perbandingan kali ini dari FTH 24 VHD dan FTH 45C. Dari segi efisiensi operasional dan efektivitas kerja, FTH 24V ini lebih unggul dibandingkan dari FTH 45C. Dan untuk FTH 24 VHD ini memang juga lebih ramah lingkungan karena memang menggunakan baterai, jadi tidak mengeluarkan emisi gas buang dibandingkan dari FTH 45C. Tapi apabila memang Sobat Firman membutuhkan dari FTH 45C ini bisa banget dijadikan opsi sesuai dengan kebutuhan Sobat Firman masing-masing seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan serta kebutuhan dari Sobat Firman seperti itu. Dan untuk harga per saya syuting kali ini ada di sini. Ya, itu tadi dia perbandingan atau video komparasi yang saya jelaskan dari FTH 24 VHD dan FTH 45C. Mungkin apabila ada yang ditanyakan atau ada unek-unek langsung aja komentar di media sosial Firman Indonesia, baik dari YouTube, Facebook, TikTok maupun Instagram. Ya, sebelum diakhiri jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia dan nyalakan loncengnya agar Sobat Firman selalu update terus video terbaru dari Firman Indonesia. Dari saya Julsani, sampai jumpa di video komparasi berikutnya.